Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Kembali berjumpa bersua dengan saya Al-Fakir Ahmad Syamsuri. Kali ini, malam ini kita akan membahas tentang Kitabul Buyu'i wa ghairiha minal muamalati. Artinya kitab jual beli dan ekorannya mengenai muamalah dalam kitab Kifayatul Akhyar. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahum ta'ala wa nafa'na bihi wa barakati biddarini amin. Syekh Abu Suja berkata, al-buyu'u thalathatu asya'. Bai'u ainin musyahadatin pajaizun. Jualan barang itu ada 3 macam. Jual barang yang dapat dilihat, hukumnya boleh, yakni sah maksudnya. Lafaz bay' menurut logah atau bahasa artinya memberikan sesuatu dengan imbalan, ya, dengan imbalan sesuatu yang lain. Bay' menurut syara artinya membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lainnya. Yang keduanya boleh distasarufkan atau dikendalikan maksudnya dengan ijab dan qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara hukum Islam. Asal mula diadakannya aturan jual beli ini adalah dalil Al-Quran, hadis dan ijma para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di antara hadis Rasulullah SAW, yaitu sabda beliau, al-bayyi'ani bil khiyari. 2 orang yang berjual beli mempunyai hak khiyar. Hak khiyar ini boleh memilih, ya, diteruskan atau tidak diteruskan dalam jual beli mereka. Al-khiyar. Ada masih banyak lagi hadis-hadis yang lain dan ijma para ulama. Muslimin telah menetapkan ada berlakunya jual beli itu. Kemudian jual beli itu adanya berupa benda nyata, benda yang jelas, yang kelihatan, dan ada kalanya barangnya dalam tanggungan, ya kan? Itu yang disebut dengan akad tempah, ya kan? Barangnya masih dipesan gitu kan. Dan ada kalanya berupa benda yang tidak terlihat, ya, ini barangnya tidak diperlihatkan di muka pembeli. Hukumnya akad tempah dan jual barang samar nanti akan diterangkan di belakang. Selanjutnya maksudnya. Sedangkan hukumnya jual beli barangnya nyata atau yang jelas, yang kelihatan itu apabila ada akadnya jatuh pada benda tersebut, ya, yang barang yang dijual maksudnya, sesuai dengan apa yang ditentukan dalam akad yang ditentukan mengenai benda tersebut. Akadnya sah, dan apabila tidak maka tidak sah. Jelas. Mengenai apa yang harus ditentukan pada barang yang dijual telah ditutur oleh pengarang atau musannif sebagiannya. Selebihnya akan dituturkan nanti insya Allah. Adapun akad jual beli, rukunnya ada 3. Rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama di dalam kitab Syarah Al-Muhazzab nih, maksudnya itu akad jual beli ada 3 rukun. Yang pertama harus ada akid. Akid itu artinya harus ada akadnya, harus melakukan akad, itu kan. Yang kedua apa? Maksudnya yang melakukan akad itu adalah penjual dan pembeli. Dan artinya yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua itu sighah, ijab dan qabul, menerima, artinya menawarkan dan menerimanya. Yang ketiga ma'qud alaihi. Ma'qud alaihi ini barang yang akan dijual. Kemudian
Ada beberapa syarat untuk ma'qud alaihi, insya Allah akan diterangkan nanti insya Allah. Selain syarat-syarat lain, bagi penjual dan pembeli juga disyaratkan hendaklah orang yang ahli dalam berjual beli, orang yang ngerti dalam jual beli maksudnya. Jadi tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila gitu kan, orang yang tidak tahu tentang uang, nggak ngerti tentang duit, ya nggak paham tentang duit. Penjual dan pembeli disyaratkan harus mempunyai pilihan, ya. Jadi tidak sah jual beli orang yang dipaksa, kecuali pemaksaannya karena ada hak memaksa. Misalnya penjual wajib menjual barangnya untuk melunasi hutangnya, atau membeli barang yang dijual secara tempah, ya kan. Tempah ini masih tanggungan ya. Lalu dipaksa oleh hakim supaya menjual atau membeli barang yang ditempah tersebut. Sebab pemaksaan hakim seperti ini dilandasi adanya hak untuk memaksa. Jadi maksudnya penjual ini disyaratkan harus mempunyai pilihan, ya. Tidak sah jual beli itu dipaksa. Jadi jual beli itu nggak boleh dipaksa, itu nggak sah. Kecuali pemaksaannya itu yang sifatnya emang ada hak untuk memaksa, seperti tadi tuh ya, penjual wajib menjual barangnya untuk membayar utang, dipaksa dia untuk menjual barang, tujuannya untuk membayar hutang, ya. Baik, kita lanjutkan. Ada akad. Akad jual dan belinya orang yang sedang mabuk adalah sah menurut mazhab yang kuat. Jadi akad yang dilakukan orang yang mabuk itu sah menurut mazhab yang kuat. Adapun syighah itu seperti ucapan penjual kepada pembeli. Bai', bi'tu, aku jual. Bi'tu, aku jual. Atau malaktu. Ya, malaktu ini artinya aku milikmu. Nah, atau dan lain sebagainya maksudnya. Dan pembeli lalu menjawab qabiltu atau ibta'tu artinya aku terima, aku beli, ya maksudnya. Dalam jual beli tidak diisyaratkan harus ada persesuaian antara ucapan penjual dan pembeli. Aku memiliki barang dengan ini dengan harga sekian. Aku punya barang dengan harga sekian. Lalu pembeli menjawab ishtaraitu, aku beli. Atau sebaliknya, penjual berkata aku jual barang ini, pembeli menjawab aku miliki, sah jual beli tersebut. Sebagaimana diisyaratkan ijab dan qabul, juga diisyaratkan harus tidak terpisah lama antara ijab dan qabulnya. Nggak usah lama antara ijab dan qabul, jangan terlalu lama, yaitu dengan tidak terpisah niatnya atau terpisah namun hanya sebentar. Jika lama terpisahnya dapat mengganggu sahnya jual beli itu, sebab terpisah yang lama itu menjadikannya boleh keluar dari jawaban qabul. Yang dikatakan terpisah yang lama itu lamanya terasa orang itu tidak mau mengabuli. Demikian tutur Imam Nawawi di dalam tambahan kitab Ar-Rawdah bab tentang nikah. Jadi terpisahnya antara ijab dan qabul jangan terlalu lama. Agar jangan terlalu lama akan mengganggu sahnya jual beli tersebut. Andai kata tidak ada ijab dan qabul dalam ucapan, tetapi cukup dengan saling mengeluhkan barang atau uang sebagaimana yang menjadi kebiasaan masyarakat sekarang, maka apabila pembeli menyerahkan uang harga barang kepada penjual dan penjual memberi imbalan sesuai dengan harga barang yang telah dibeli, sahkah jual beli demikian itu? Mazhab yang kuat yang ditutur di dalam kitab Ar-Rawdah itu tidak sah karena tidak ada sighah. Ya, ini menurut kitab Ar-Rawdah tidak sah kalau jual beli tanpa ada ucapan ijab qabul. Sedangkan Ibnu Suraij mengeluarkan satu qaul atau pendapat bahwa jual beli dengan cara saling mengeluarkan barang dan uang, yang menurut sini Ibnu Suraij, hukumnya sah dalam hal yang tidak berharga. Sah menurut Ibnu Suraij asalkan barang itu tidak berharga.
Dan Aryani dan lainnya juga telah mengeluarkan fatwa bahwa jual beli dengan cara saling mengulurkan barang dan uang ini sah dalam hal uh, yang tidak berharga. Ya, jelas ini kan. Barang yang tidak berharga misalnya roti sekati dan lain sebagainya yang bisa dijual dengan cara saling mengulurkan barang dan uang. Jelas ya menurut Ibnu Suraid dan Ar-Royani sah tanpa ada sigol atau ijab kabul. Kemudian Imam Malik rahimahullah berkata menjual suatu barang dengan cara yang dianggap menjual oleh kalangan masyarakat hukumnya sah. Demikian dianggap oleh Imam Ibnu Sabah. Syekh Al-Imam Az-Zahid Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi berkata, aku berkata apa yang dianggap baik oleh Ibnu Sabah adalah hukum yang paling unggul menurut dalilnya, dan itu yang dipilih karena di dalam syarak belum ada kepastian mengenai syarat adanya lapas ijab kabul di dalam jual beli. Jadi harus kita kembalikan pada adat kebiasaan kita ya, menurut Imam Az-Zahid. Seperti yang lainnya, diantara yang memilih tidak diadakannya syarat mengucapkan ijab kabul yaitu Al-Mutawali dan Al-Baghawi dan selain mereka. Wallahu a'lam. Baik, kita teruskan. Aku berkata di antara bala yang sudah umum terjadi yaitu menyuruh anak kecil membeli berbagai macam keperluan keluarga, dan itu sudah berlaku di kota-kota atau di kabupaten. Bahkan kadang-kadang mereka memaksanya, maka seyogianya seharusnya masalah ini disamakan dengan jual beli secara saling mengulurkan. Kalau hukum ini dilakukan hukum adat, di samping yang diperhitungkan di dalam ijab kabul adalah saling rela antar penjual dan pembeli, dan tujuannya agar orangnya terhindar dari apa? Dari makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Sebab adanya terdapat sigah yang menunjukkan kerelaan pembeli dan penjual. Jadi sini antara balak yang sudah terjadi umumnya gitu kan, menyuruh anak kecil membeli berbagai macam keperluan keluarga, ya kan. Kadang-kadang mereka memaksanya. Maka ini seharusnya masalah ini disamakan nih masalah ini dengan jual beli secara saling mengulurkan. Kalau hukum yang dilakukan atau hukum adat, di samping yang diperhitungkan di dalam ijab kabul itu tadi adalah saling rela di antara penjual dan pembeli, dan tujuannya agar terhindar dari makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Baik, kita lanjutkan. Jadi apabila maksud yang dituju oleh sigah sudah ada, di mana sigah diisyaratkan adalah untuk mencapai maksud tertentu, maka seharusnya maksud itulah yang dibuat pegangan dengan syarat barang yang diambil berimbang dengan harganya, kan? Sungguh telah terjadi pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab ya, radhiyallahu anhu, wanita-wanita yang tidak pernah keluar dari rumahnya menyuruh para jariyah atau budak perempuannya itu dan anak-anak kecil mereka untuk membeli barang-barang keperluan mereka. Maka ketika itu Umar tidak ingkar kepada mereka, dan itu juga terjadi pada masa selain Umar dari orang yang hidup belakangan ini. Wallahu a'lam. Ya kan, zaman Umar dulu ya, wanita yang dari zaman Umar bin Khattab itu, wanita itu banyak yang tidak keluar rumah tapi nyuruh anak kecil membeli keperluan mereka, ya kan. Membeli barang-barang keperluan mereka. Maka ketika itu juga Umar ingkar kepada mereka. Tidak ingkar maksudnya, tidak ingkar kepada mereka. Jadi dibiarin aja, dimin aja gitu kan. Dan ini terjadi pada masa-masa selain Umar juga dan orang yang hidup belakangan. Allahu a'lam itu. Baik, kita lanjutkan. Syekh Abu Suji berkata, wa bai'u syai'im
ma'usu biz bizimati bajaizun wa bai'u ainin ghaibatil lam tusyahad fala yahuzu. Menjual sesuatu yang disifati dengan tanggungan penjual hukumnya boleh. Menjual sesuatu yang samar atau tidak ada di hadapan pembeli, barangnya belum kelihatan, itu dan tidak diperlihatkan, ya kan, maksudnya barang tidak kelihatan, hukumnya tidak boleh, ya ini tidak sah, kan. Jadi jual beli dengan akad salam atau tempah, ya kan? Nanti akan diterangkan di belakang. Adapun jual beli barang yang samar itu yang tidak kelihatan, yang belum jelas, yang tidak terlihat oleh penjual dan pembeli atau tidak terlihat oleh salah satu di antara keduanya, barang itu ada di hadapannya tetapi tidak dapat dilihat, maka mengenai sah tidaknya jual beli itu ada dua pendapat atau dua qaul. Qaul yang pertama yang telah dinas oleh Imam Syafi'i dalam qaul jadid atau pendapat yang dahulu, pendapat yang baru, dan qaul qadim pendapat yang terdahulu, tidak sah jual beli tersebut, tidak sah jual beli tersebut, ya kan. Qaul ini juga dikatakan oleh para ulama imam yang tiga dan segolongan umat mazhab kita, dan oleh para imam yang tiga dan segolongan ulama mazhab kita, dan mereka menfatwakannya. Maksudnya di antara yang menfatwakan itu ialah Al-Baghawi dan Ar-Ruyani. Imam Nawawi berkata dalam Syarh Al-Muhadzab, qaul ini, pendapat ini dikatakan oleh jumhur ulama dari golongan sahabat dan tabi'in, wallahu alam. Jadi qaul yang pertama, ya, beli barang yang samar belum jelas, ini menurut Imam dinas oleh Imam Syafi'i, ya, itu tidak sah jual belinya, ya, termasuk juga dari para imam, ya, para imam dan tiga dan golongan dan segolongan ulama mazhab kita, itu tidak sah, ya. Kemudian qaul yang kedua itulah bahwasanya dikatakan ulama di golongan sahabat dan tabi'in, ya kan. Qaul ini dikatakan oleh jumhur ulama yang tidak sah, ini betul jumhur ulama. Qaul yang pertama dari golongan sahabat dan tabi'in. Kemudian aku berkata, qaul ini dinukil oleh Al-Mawardi dari jumhur ashab sebagian banyak ulama Syafi'i. Beliau berkata, Imam Syafi'i telah menas tidak sahnya jual beli tersebut di dalam 6 tempat, dan mereka jumhur ashab mengambil hujah sebuah hadis Nabi, hanya saja hadisnya dianggap dhaif oleh Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi. Qaul jadidnya, qaul jadid, kan. Ini qaul jadid lagi ya. Qaul jadid yang azhar, yang nyata wajahnya pendapatnya dan telah dinas oleh Imam Syafi'i di 6 tempat, memutuskan bahwa jual beli barang samar tersebut tidak sah karena ada unsur penipuan, dan Rasulullah SAW telah melarang jual beli yang mengundang penipuan. Jadi kalau jual beli yang samar dan tidak kelihatan barangnya dikhawatirkan akan menimbulkan penipuan, dan Nabi Muhammad melarang hal tersebut. Dari kata-kata pengarang tidak dapat disaksikan dan dapat diambil kesimpulan bahwa apabila barang yang dijual, kan, yang disaksikan atau dilihat, tetapi ketika dilangsungkan akad barang itu masih belum ada, sah jual belinya. Namun dalam hal ini ada perinciannya, ini apabila barang tersebut pada umumnya tidak boleh berubah atau rusak seperti wadah barang dan lain sebagainya, maka sah akad jual belinya karena sudah berhasil dilihat sebagaimana yang dimaksudkan di dalam jual beli. Jadi maksudnya apa nih? Maksudnya tidak dapat disaksikan, dapat diambil kesimpulan bahwa barang yang dijual disaksikan. Maksudnya apa? Ketika
dilangsungkan akad barang itu masih belum ada. Jadi jual beli itu barangnya belum kelihatan, ya kan? Belum kelihatan. Dilihatnya sebentar doang. Jual beli barang TV nih misalkan, dikasih lihat sebentar doang, habis itu nggak dikasih lihat lagi. Tapi udah sempat kasih lihat barangnya nih, ya kan? Transaksi dah tuh habis itu, barangnya belum kelihatan, barangnya nggak ada di situ, tapi udah dikasih lihat. Itu sah di sini menurut jumhur ulama, nggak apa-apa, ya kan? Karena sudah dilihat sebelumnya barang sebentar doang, walaupun sebentar gitu kan. Baik, kita lanjutkan. Kemudian apabila pembeli telah melihat barangnya tetapi seperti keadaan semula. Apa tadi maksudnya? Barangnya udah kelihatan, sebentar doang kasih lihat, habis itu transaksi mereka antara penjual dan pembeli, tapi barangnya nggak kelihatan karena sudah terlihat sebelumnya. Itu nggak apa-apa, sah. Asalkan barangnya TV itu tidak sampai rusak atau sampai lecet lah. Itu syaratnya. Kemudian apabila pembeli telah melihat barangnya tetapi seperti keadaan semula ketika ia melihatnya, maka tidak memiliki khiyar lagi atau memilih untuk membatalkannya karena tidak diragukan. Dan apabila pembeli melihat adanya kelainan pada barangnya, menurut mazhab yang kuat, akadnya sah dan pembeli berhak khiyar atau membatalkan atau meneruskan jual beli itu. Jadi pembeli telah melihat barangnya tetapi seperti keadaan semula ketika ia melihatnya, kan? Maka tidak memiliki khiyar lagi, tidak memilih untuk membatalkannya karena tidak dirugikan. Sebelumnya udah dilihat, ya kan, barangnya itu. Pas dia beli, barangnya tetap utuh, nggak ada lecet, nggak apa-apa. Jadi tidak memilih untuk membatalkannya. Sekarang tidak ada yang dirugikan. Atau mungkin yang kedua, apabila pembeli itu melihat adanya barang itu ada kelainan sedikit, ya kan, atau ada yang lecet mungkin barangkali, menurut mazhab yang kuat, akadnya sah, tetap sah, akadnya tetap sah, dan pembeli berhak khiyar. Itu artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya, ya kan. Tadi yang pertama beli TV, pas diambil mau TV-nya, wah emang utuh seperti sebelumnya yang udah dilihat, ada yang rusak, nggak lecet, itu pembeli berhak untuk tidak membatalkannya, punya hak khiyar memilih untuk tidak membatalkan. Tapi kalau barangnya tetap sebelumnya dilihat udah nggak rusak, pas dibeli akad dikasih barangnya ada yang sedikit kelainan, mungkin ada yang lecet gitu, itu akadnya tetap sah. Cuman dalam hal ini pembeli boleh melaksanakan khiyar, boleh meneruskan atau tidak meneruskan jual belinya, kan? Apabila barang tersebut pada umumnya boleh berubah selama tenggang waktu antara melihat dan saat menjualnya, seperti melihat barang yang cepat membusuk berupa barang makanan atau lainnya, maka batal jual belinya. Udah jelas nih ya, barangnya busuk misalkan yang beli berupa makanan atau lainnya, maka batal jual belinya karena pada saat dia beli belum busuk, pas dia mau ambil busuk, batal jual belinya. Apabila waktu yang berlalu hingga barang tersebut mungkin sudah rusak dan mungkin masih utuh, atau barang yang berupa hewan, menurut kaul yang sah akadnya, karena menurut asalnya barang tersebut tidak berubah. Kemudian apabila ditemui sudah berubah, pembeli berhak khiyar. Apabila penjual dan pembeli berselisih, pembeli mengatakan barang itu sudah berubah, sedangkan penjual mengatakan bahwa barang itu tidak berubah dan keadaannya masih tetap seperti ketika dilihat, menurut qaul yang sahih yang telah dinas oleh Imam Syafi'i, ucapan yang dimenangkan oleh ialah pembeli dengan disertai sumpahnya, sebab pembeli mendakwa pembeli telah melihat adanya perubahan. Jadi tidak diterima ucapan kalau tidak disertai dengan sumpah, sebagaimana apabila penjual mendakwa pembeli melihat cacat pada barang. Jadi penjual
terjadi perselisihan, kata pembeli terjadi perubahan barang itu, kata penjual tidak terjadi perubahan barang itu, ya kan? Dan di sini dalam hal ini pembeli lebih kuat ya, karena dia pakai sumpah, ya kan? Jadi pembeli itu diucapannya lebih dimenangkan karena dia nih pembeli pakai kata-kata sumpah, ya kan? Kalau tidak disertai pakai sumpah nggak sah, tapi kalau disertai dengan kata sumpah maka pembeli ini lebih dimenangkan hak selisihnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini ada manfaatnya khususnya buat fakir dan umumnya para kaum muslim dan muslimat. Apabila kalimat-kalimat yang kurang berkenan, mohon para asis itu melurus, para asatis maksudnya untuk meluruskannya. Akhirul kalam billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.